polisi itu lagi gergaji kayu bambu. Saya ngomong itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Batu baru dipungut. Bayangkan kejadian tanggal 27 Agustus. Bambu baru dipotong tanggal 31 Agustus 2016. Saya tidak mendinai adanya kelemahan-kelemahan dari penyidik. Ya kelemahan itu terjadi karena terkecoh adanya kecelakaan. Sudirman, terpidana kasus Vina, akhirnya buka suara. Lewat sidang PK, Sudirman membeberkan bagaimana rekayasa kasus pembunuhan Vina dilakukan. Udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya kan 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, gitu. Nah pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Bentar, menurut saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah pas itu, ya kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Mengenakan baju putih dan celana hitam, hari itu Sudirman bersiap untuk menjalani sidang PK. Setelah melalui upaya yang tak kenal lelah, serta dukungan kuasa hukum, Sudirman nyaris tak bisa ajukan PK. Keberadaannya sempat tidak diketahui lebih dari 3 bulan. Keterangan Sudirman dalam sidang PK diyakini akan melengkapi pecahan fakta yang hilang dan membongkar adanya dugaan rekayasa kasus. Pasalnya, saat 2016, Sudirmanlah yang digunakan oleh penyidik kepolisian untuk mempidanakan para terpidana. Di hadapan ketiga hakim, Sudirman kemudian bercerita awal mula dirinya bisa terlibat kasus Vina. Nah si Jaya itu manggil saya minjem motor. Pas minjem motor saya ngapain, gue ngapain, ya saya bergitar. Udah baru saya pinjamin, beberapa menit polisi datang. Pas datang langsung nendangin motor sama dengan saya tendangin. Pas itu Jaya juga langsung ditangkap. Pas itu baru dibawa ke mobil semua menuju ke Polresta. Sudirman mengaku selama berada di Polres Cirebon Kota mengalami beberapa kali penyiksaan. Saya disetrum, dimasukin colokan, ditembakkan karet ininya, baru ditendangin, suruh ngakuin. Pas itu saya udah nggak ngakuin, bilangnya kita ngakuin aja, teman-teman udah ngakuin, nah gitu. Saya tetap nggak ngakuin. Nah pas itu masih mukulin polisinya. Pas itu baru saya ngakuin. Nah pas itu udah catat nama teman-teman kamu. Nah, kan saya yang kenal kan 8 orang. Udah 8 orang catat, kata polisinya kan 3 orang lagi. Yang namanya Dani, Peggy sama Andi, gitu. Nah pas itu saya baru nyimpan di penyidik. Bentar, menurut saya dikeluarin ke nyari barang bukti. Nah pas itu saya kaget, padahal pas di tempat barang bukti itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Nah pas itu, ya kamu tunjukin tuh batu itu yang gede, saya tuh nggak mau. Nah pas itu dipaksa suruh nunjukin. Nah tunjukin, habis ngambil batu simpan ke mobil, baru menuju ke flyover. Gimana tempat orang yang meninggal, banyak gitu. Kata saya nggak tahu Pak, saya. Nah pas itu baru saya simpan di Polsek Talun. Terus balik lagi ke Polresta. Polisi itu lagi gergaji kayu bambu di ruang penyidik, nggak tahu apa itu. Nah saya ngomong itu buat apa Pak? Udah kamu diam. Itu pas itu baru saya simpan ke ruang sel. Di ruang sel saya kemaluan dibakarin. Kemaluan dibakar juga, suruh buat jam 100 kali. Kalau nggak kuat dipukulin. Lalu pas udah dianiaya kayak gitu, kasih makan kayak ngasih makan ayam di sebelah itu Pak. Kalau nggak makan sama dipukulin juga. Setelah ditangkap dan disiksa, Sudirman kemudian diminta polisi menuliskan beberapa nama.
Kan suruh sama polisi suruh nyatat. Oh, polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut. Iya, suruh nyatatin semua. Nyatat doang. Iya, nyatat. Namanya itu muncul dari Polisi. polisi. Oke. Jadi siapa yang Sudirman sampaikan yang disampaikan polisi tadi? Bilangnya, itu kamu cacat sama teman-teman kamu. Bilangnya gitu. Terus ditambah 3 orang lagi, ya 11 orang. Itu bilang. Itu dari polisi. Iya. Bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu bukan. Bukan. Kesaksian Sudirman mengenai barang bukti kemudian di cross-check oleh hakim. Jam berapa kamu lihat bambu itu digergaji? Lupa itu jamnya. Batu itu diambil apa? Batu Sisaan. habis sisaan. Duluan batu itu apa bambu? Batu dulu. Batu dulu. Jadi batu habis sisa, setelah itu baru bambu. Iya. Kamu lihat bambu itu dipotong di mana? Di ruang penyidik. Dari keterangan Sudirman, kuasa hukum kemudian menyimpulkan bahwa batu dan bambu baru ada setelah para terpidana ditangkap. Batunya itu adalah atas ditunjuk dari polisi. Kamu bawa jadi barang bukti. Iya. Bambunya pun kejadian tanggal 27 Agustus 2016 dipakai tusuknya, tapi baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016 ya. Iya. Betul ya? Betul. Jadi sesudah terjadi pembunuhan ditusuk batu, ditusuk bambu, baru bambunya dipotong. Iya. 4 hari kemudian. Iya. Selain itu, Sudirman juga menunjukkan beberapa bekas luka akibat kekerasan yang dialaminya selama proses penyidikan. Yang pertama dulu, yang tangan dulu, coba tunjuk tangan bekasnya ya. Yang mana yang ini yang diinjak ya? Ini diinjak. Betul ya? Betul. Betul. Terus yang sampingnya yang katanya ditendang yang mana? Ada bekasnya ya? Oke. Terus yang belakang katanya ditembak ada di? Sudah dilihat ya? Oke. Yang katanya disundut rokok di belakang? Ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih. Pada sidang PK ini, Sudirman juga mengakui bahwa dirinya lah yang menunjuk Rivaldi sebagai tersangka atas perintah polisi. Dikatakan bahwa saksi melihat itu pembunuhan, itu hanya tinggal seorang Aib sekarang. Alat buktinya apa? Pisau yang dipakai? Nggak ada. Batu, ya tadi kita dengar sendiri dari kesaksian peristiwa PK Sudirman. Baru dipungut. Bambu katanya yang dipakai tusuk bakal dipukul. Bayangkan kejadian tanggal 27 Agustus. Baru dipotong oleh penyidik tanggal 31 Agustus 2016. Ya mau apa lagi menurut saya. Tapi kalau itu bilang kecelakaan, banyak yang melihat saksi fakta. Karena setiap mereka keluar dari mobil tahanan, itu sudah ada massa yang berada di kiri kanan mobil tahanan, kemudian tepakin kepalanya, ada yang mukul, dan itu terjadi setiap kali sidang. Di balik perjalanan selama 8 tahun dalam mencari keadilan, rupanya menjadi sebuah cerita luar biasa. Cerita itu diungkapkan seorang kuasa hukum Saka Tatal yang mendampingi terpidana sejak 2016 silam. Tanggal 16 September 2016. Bagi saya, keluarga Saka Tatal adalah momen istimewa. Karena pada saat itulah Saka Tatal dibawa dari Polda Jabar ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Itu pertama kalinya setelah saya mencari dari tanggal 1. Kemudian saya juga melakukan upaya-upaya pelaporan kemana-mana. Itu pertama kalinya saya ketemu dengan Saka Tatal. Saat itu pandangan matanya kosong. Dia juga seperti nggak ngerti apa sih sebetulnya yang terjadi atas dirinya. Dia sulit berkomunikasi dengan siapapun. Termasuk dengan keluarganya sendiri. Dia susah sekali ngomong. Waktu itu, penyidik dari Polda sudah menyodorkan BAP yang sudah ditandatangani oleh Saka Tatal.
Saya sebetulnya sempat membaca BAP itu. Tapi saya susah menanyakan ke Saka Tatal, apa betul peristiwa yang tertuang dalam BAP itu kamu alamin? Saya susah sekali ngomong seperti itu karena Saka juga nggak bisa ngomong apa-apa. Anggota menyatakan kalau ibu nggak tanda tangan, hari ini juga kami akan pilihkan pengacara yang ditunjuk oleh negara. Itu yang saya ngambil resiko terberat. Dan hakim, Dr. Etik Purwaningsih, waktu itu langsung jumpa pers dan menyatakan ini, geng motor sadis dan kejam. Tak hanya kesulitan saat pendampingan dalam proses pemberkasan, Titin juga bercerita tentang pahit yang dialaminya selama proses persidangan. Kalau dalam persidangan, setiap sekali akan memulai sidang, hujatan-hujatan dari para pendemo itu sangat luar biasa. Karena setiap mereka keluar dari mobil tahanan, itu sudah ada massa yang berada di kiri kanan mobil tahanan, kemudian tepakin kepalanya, ada yang mukul, dan itu terjadi setiap kali sidang. Massa dan para pendemo saat itu betul-betul menganggap 7 terdakwa saat itu betul-betul pelaku yang sangat sadis, sehingga tidak sedikit pun rasa kasihan dan tidak sedikit pun percaya pada argumen yang disampaikan. Ketika pembacaan di dakwaan tuntutan putusan, itu betul-betul massa menghujani mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Sidang yang berlarut-larut, waktu sidang selalu diulur. Kadang-kadang sampai malam, dan itu membuat psikologis kami juga sudah rusak. Semakin banyak hujatan yang kami dapatkan. Baik saya sebagai pengacara maupun para 7 terdakwa waktu itu yang menjadi tontonan. Tapi kan yang jadi persoalan, ketika orang yang menyatakan ini kecelakaan lalu lintas, justru mendapatkan sanksi dan dihukum oleh institusinya. Sama dengan Saka Tatal yang waktu itu divonis 8 tahun. Itu adalah mimpi terburuk saya. Tetapi di satu sisi, para pendemo bersorak ketika mendengar putusannya seumur hidup dengan menyatakan hukuman itu masih belum pantas. Harusnya mereka ditembak mati di tempat. Usai pahit yang diterima, kini upaya terpidana hampir berbuah manis. Dan sidang PK kali ini, alhamdulillah semua terpidana yang dulu dicaci maki, yang dulu mendapatkan perlakuan yang sangat dihinakan, pada sidang PK justru mendapat penghargaan yang luar biasa. Kehadiran orang-orang yang mulai menelusuri dan mempercayai ada yang salah, semakin membuka tabir bahwa kebenaran itu pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Saya yakin PK akan dikabulkan. Ini menunjukkan bahwa terdakwa itu mempunyai hak asasi yang tinggi. Lain dulu, lain sekarang. Pada 2016, banyak orang-orang mencibir dan menghina bahwa terdakwa kasus Vina saat itu benarlah pelakunya. Sedih sih Mbak, sedih, takut kita juga keluarga takut. Yang ditakutkan? Pendemo itu nggak berhenti, setiap kali sidang pasti ada. Dari tulisan, kata-kata, pakai toa itu. Ibu ingat nggak ada tulisan apa? Hukum mati, hukum seberat-beratnya, basmi geng motor. Banyak Mbak tulisan itu Mbak, banyak banget. Sampai suara kayak di toa. Yang pernah lebih parah sekali Mbak, itu pendemo masuk Mbak. Anak-anak mau sidang sampai nggak jadi, dibawa pulang lagi. Sekali itu masuk pendemo, kita juga takut. Sampai kita itu takut adik kita diapa-apain itu anak-anak itu. Sampai sama petugas dimasukin lagi ke mobil, bawa pulang lagi. Sampai sidang nggak jadi. Udah sidang tertutup, nggak ada sama sekali suara, pintu tutup semua.
Kita cuma bisa keliling muterin pengadilan. Kalau nggak ada petugas, kita duduk di samping pintu sambil lubangin pintu sedikit. Itu Mbak. Makanya dibilang sekarang mah nggak nangis, air matanya udah habis. Ini sekarang kita lagi senang ada secercah cahaya gitu, bahwa mereka akan bebas pulang. Tak hanya keluarga terpidana, cibiran pun dirasakan oleh mantan terpidana. Ya bener-bener berat lah, ceritainnya juga gimana ya, awal sidangnya di demo terus. Waktu pertama sidang aja Saka tuh berangkat sidang tuh pagi, pas mulai sidang tuh malam. Udah dibikin lelah dulu, jadi pengen ngomong apa tuh tetap diarahkan ke BAP. Itu hakim sendiri yang mengarahkan. Jadi Saka cerita apa adanya, udah ngomong apa adanya. Saka waktu malam itu sama siapa, jam berapa, sampai pulang lagi jam berapa, sama siapa lagi, tak ceritain tapi tetap diarahkan. Itu jam berapa kalau sidang, Sa? Itu kalau sidang tuh dari pelabuhan kan pagi, nyampe di persidangan masih agak siang, kan masih pagi. Mulai itu sore, beres-beres malam. Jadi udah bikin lelah dulu. Meski berat dan tertatih, namun upaya terpidana kini mulai menemui titik terang dari upaya saksi yang membawa bukti. Pada PK kemarin saya sebagai saksi alibi ya, katanya sebagai alibi. Majelis hakim menanyakan awalnya pengacara dulu, Pak Darmanto mengenal anak-anak ini, mengenal, dan menanyakan melihat nggak di 2016 itu ada updatean di sosial media yang menerangkan bahwa foto-foto muncul anak-anak itu dalam keadaan babak belur. Saya bilang melihat gitu. Dan saya menerangkan di majelis hakim itu menerangkan mukanya saya lihat tuh sampai nggak mengenali karena saking babak belurnya, meraba-raba si ABC-nya gitu. Dan saya bandingkan dengan yang sebelum dipukulin, saya kan punya videonya. Sebelum kejadian tanggal 21 Agustus itu kebetulan di kampung kita ini ada mengadakan acara 17 Agustusan Panjat Pinang. Ini tanggalnya 21 Agustus 2016, acara Panjat Pinang di kampung kita gitu. Ini terpidana yang pada saat itu mengikuti. Gitu. Di sini yang saya lihat ini ada Supri, Jaya, terus karena ada beda-beda itu, jadi ya semua, padahal patung itu saya rekam ikut semua terpidana tuh, termasuk Renaldi juga ikut. Meski pahit, terpidana bersuara tentang keyakinannya bahwa ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan, namun di lain sisi pihak Ibtu Rudiana tetap membantahnya. Saya melihat ya, saksi-saksi yang diajukan yang dinyatakan maupun berkelebihan ya, karena saksi-saksi itu harus di audit, verifikasi dan divalidasi ya. Mengapa demikian? Nggak bisa mentang-mentang di bawah sumpah udah pasti benar. Tidak. Jadi seorang lawyer wajib, kamu mau memberi keterangan saksi apa, jangan asal menguntungkan. Pokoknya tujuan kita akan menyatakan bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan, sehingga apapun yang menjurus ke sana, mau bohong mau benar, tidak divalidasi. Yang penting mereka berani ngomong, berani dihukum, berani di bawah sumpah, ajukan. Itu kalau keterangan itu tidak benar, ini kan yang itu menyebarkan itu juga kena turut serta. Siapa tuh maksudnya itu? Ya lawyer. Saya nggak suka kayak begitu. Mencari keadilan bagi terpidana kasus Vina sejatinya kini telah berakhir dalam upaya hukum luar biasa di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.
Kini publik masih menunggu keadilan terpidana kasus Vina di Mahkamah Agung. Lalu, apakah upaya PK mampu merubah nasib terpidana? Jadi kalau bagi saya memang sebaiknya kalau ternyata ini ada bentuk-bentuk keraguan hakim ketika itu, ya ini haruslah pada pihak yang disangkakan atau didakwakan itu harus mendapat putusan yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau hakim ragu-ragu, ini diatur di pasal 182 ayat 6, kemudian ada di 183 KUHP. Ini menunjukkan bahwa terdakwa itu mempunyai hak ajasi yang tinggi.